Antara kuasa dan bijak adalah video kontemplatif yang membedah lapisan-lapisan halus dari dinamika kuasa spiritual, ego, dan kebijaksanaan dalam perjalanan batin seseorang. Dalam dunia spiritual, tidak jarang kesaktian disalahpahami sebagai pencerahan, dan pengalaman kegaiban dijadikan validasi diri. Video ini hadir bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai cermin yang jujur, mengajak pembaca melihat ulang motif-motif tersembunyi di balik pencarian spiritual mereka. Melalui sesi reflektif yang diselingi dengan ayat-ayat suci dari berbagai tradisi, video ini menyajikan panduan halus, namun mendalam, menuntun jiwa untuk melewati sensasi kuasa dan tiba pada ruang batin yang sunyi, yaitu ruang kebijaksanaan. Banyak orang yang berjalan di jalur spiritual terjebak dalam pencarian kemampuan, kehebatan, dan pembuktian. Mereka merasa telah melihat lebih banyak, merasakan lebih dalam, atau bertempur lebih berat. Namun tanpa disadari, perjalanan itu berubah arah. Dari upaya pencerahan menjadi medan pertunjukan ego, halus yang membungkus dirinya dalam jubah spiritualitas. Dalam video ini, kita menyelami bagaimana kekuatan batin, kemampuan gaib, hingga fenomena peperangan dimensi seringkali bukanlah tanda kemajuan, tetapi ujian halus yang membedakan antara yang sakti dan yang bijak. Video ini tidak bermaksud menyalahkan siapapun, melainkan mengajak untuk merenung bersama. Apakah kesaktian adalah tujuan tertinggi? Apakah pertempuran gaib benar-benar nyata? Atau hanya cermin dalam pikiran kita? Apakah kesadaran sejati selalu perlu dibuktikan? Dan di mana posisi kebijaksanaan saat semua itu terjadi? Inilah perjalanan menyelami kesunyian batin, di mana kekuatan tak harus tampil dan kemenangan tidak perlu sorak-sorai. Di awal perjalanan spiritual, banyak pencari merasakan tarikan kuat terhadap hal-hal yang luar biasa, seperti kesaktian, penglihatan gaib, kemampuan menyembuhkan, meramal, atau bahkan berkomunikasi dengan dimensi lain. Semua itu seperti medan magnet yang menggoda hati, membisikkan ilusi bahwa pencapaian tertinggi adalah memiliki kuasa yang tidak dimiliki orang lain. Tarikan itu bukan kesalahan. Ia adalah bagian dari dinamika pencarian yang wajar, sebab manusia, dengan segala keterbatasannya, memang mudah terpesona oleh yang langka, oleh kekuatan yang bisa membuatnya merasa istimewa. Namun disinilah letak ujian pertamanya. Apakah ia mampu melihat bahwa kekuatan hanyalah alat, bukan tujuan? Seringkali, kekuatan spiritual tumbuh lebih cepat daripada kedewasaan batin. Seperti anak kecil yang memegang pedang tajam, maka tanpa pengertian mendalam, kekuatan justru menjadi ancaman bagi diri sendiri maupun orang lain. Banyak yang merasa memiliki pengaruh besar secara batin, namun tidak menyadari bahwa pengaruh itu tak lebih dari gema keinginan akan pengakuan. Jika seseorang mampu melihat atau merasakan sesuatu yang tidak dilihat orang lain, ia merasa unggul. Jika ia dapat mengusir entitas, menyembuhkan, atau menyatu dengan kekuatan alam, maka ia merasa dirinya terpilih. Inilah jebakan halus ketika kemampuan rohani dijadikan bahan perbandingan dan pembuktian. Padahal, kesadaran sejati tidak pernah butuh pembuktian. Ia cukup hadir, menyaksikan, dan membiarkan. Tanda bahwa seseorang telah terseret ke dalam magnet kuasa spiritual sangat halus. Ia mulai merasa harus membuktikan kekuatannya ketika diragukan, merasa bertugas menghadapi makhluk gaib sebagai bentuk panggilan, merasa tidak tenang bila tidak menunjukkan kemampuannya, mencari pertempuran, konflik, atau tempat-tempat keras sebagai arena pembuktian, menyatakan dirinya sebagai penjaga atau pelindung semesta. Namun dengan aura keangkuhan yang dibungkus jargon spiritual, energi dari semua ini tidak murni. Ia datang dari rasa ingin dikagumi, disahkan, atau bahkan ditakuti. Pertanyaan mendalam perlu diajukan. Apakah jalan spiritual ini benar-benar untuk penyadaran atau sekedar pelarian ego yang menyamar? Ego tidak pernah puas ketika tidak bisa mendapatkan pengakuan dari dunia material. Ia menyelinap ke dunia spiritual
dan menjadikan kesaktian sebagai panggung baru. Tapi meskipun panggungnya berubah, penontonnya tetap, yaitu keinginan untuk dikagumi, dipuji, dan dipandang lebih tinggi dari sesama. Kekuatan rohani tanpa kebijaksanaan adalah seperti api tanpa pengendali. Ia bisa membakar, bisa menyilaukan, tetapi tidak pernah benar-benar menerangi. Banyak yang jatuh di jalan ini. Mereka awalnya mencari Tuhan, namun berbelok kepada pencarian validasi. Mereka ingin bersatu dengan kesunyian, namun terjebak dalam sorak-sorai imajinasi tentang pertempuran-pertempuran gaib yang membuat mereka merasa penting. Namun, selalu ada jalan kembali. Kesadaran yang hening, yang tidak butuh menang, yang tidak tergoda untuk membuktikan. Pada sesi selanjutnya akan mengupas bagaimana fenomena-fenomena itu terjadi dalam batin, bagaimana jiwa bisa membedakan kekuatan dan kebijaksanaan, dan bagaimana akhirnya kita bisa kembali kepada kesadaran yang tidak haus akan gelar gaib. Dalam dunia spiritual, pengalaman-pengalaman yang melampaui akal seringkali muncul. Melihat sosok gaib, mendengar suara-suara batin, merasakan getaran tempat keramat, atau mengalami pertempuran dengan entitas tak kasat mata. Semua ini terasa nyata bagi pelaku, bahkan lebih nyata dari kejadian fisik itu sendiri. Namun di titik ini, satu pertanyaan penting perlu diajukan. Apakah semua yang kita alami adalah bentuk kebenaran, ataukah hanya sensasi batin yang dibesar-besarkan oleh keinginan bawah sadar? Pikiran manusia mampu membentuk visualisasi sangat kompleks, terutama ketika seseorang telah terlatih untuk masuk ke keadaan meditatif atau trans. Maka batas antara kenyataan dan imajinasi menjadi kabur. Maka muncullah pertempuran gaib, penjajahan energi, penjagaan tempat, hingga pengusiran entitas. Bukan berarti semuanya tidak benar, namun banyak dari pengalaman tersebut lebih merupakan pantulan dari konflik batin daripada peristiwa objektif di luar diri. Ketika seseorang merasa harus melawan kegelapan, bisa jadi itu adalah cerminan dari ego yang menolak melihat bayangannya sendiri. Sensasi gaib sangat menggoda. Ia memberikan rasa penting, seolah kita sedang menjalani misi besar dalam semesta. Namun, hati-hati. Sensasi adalah gelombang, dan gelombang selalu naik turun. Bergantung padanya berarti menggantungkan keseimbangan jiwa pada sesuatu yang tidak stabil. Banyak pencari yang tanpa sadar menjadi pecandu sensasi spiritual. Mereka tidak lagi mengejar kedalaman batin atau kebeningan jiwa, melainkan hanya mencari pengalaman-pengalaman luar biasa agar tetap merasa istimewa. Mereka mengunjungi tempat angker, mencari titik energi, masuk ke wilayah yang diklaim keras, bukan untuk berdamai, tapi untuk membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari penghuni di sana. Yang dilupakan adalah bahwa alam gaib bukanlah musuh. Ia adalah cermin. Ia hanya memantulkan getaran yang kita bawa. Jika seseorang membawa ego, maka yang ia temui adalah lawan. Jika ia membawa ketenangan, maka yang datang adalah resonansi. Dengan kesadaran ini, kita akan memahami bahwa pertempuran gaib sejatinya adalah drama ego, bukan pertempuran suci. Dan semakin kita merasa harus menang, semakin kuat ego itu menuntut pengakuan. Ego adalah akar dari penderitaan. Begitu banyak ajaran menyebutnya demikian. Tapi dalam ranah spiritual, ego tak selalu datang sebagai kesombongan kasar. Ia bisa menyamar, ia bisa memakai pakaian suci, ia bisa tampil seperti cahaya. Ada ego yang jelas terlihat, orang yang membanggakan kemampuan, menuntut penghormatan, atau merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Tapi ada juga ego yang lebih halus, merasa diri paling tulus, merasa paling murni, atau merasa paling rendah hati. Dan yang paling berbahaya adalah ego yang mengklaim sebagai utusan kebenaran semesta. Ia tidak menerima perbedaan. Ia memaksa semesta untuk menyesuaikan diri dengan persepsinya. Ia merasa dirinya satu-satunya yang layak menjaga kebenaran spiritual.
Ketika seseorang merasa harus membuktikan eksistensinya melalui pengalaman gaib, itu adalah jerat validasi. Ketika ia merasa musibah akan terjadi kalau ia tidak hadir menjaga suatu tempat, itu adalah cara halus ego, ingin dikaitkan dengan kejadian besar. Semua ini adalah kebutuhan akan pembenaran diri, bukan kebutuhan rohani, melainkan kebutuhan ego untuk merasa penting, bahkan dalam hal yang paling spiritual sekalipun. Banyak yang merasa sudah bercahaya, padahal cahaya itu hanya datang dari sorotan lampu panggung batin yang dibangun oleh keinginan dikagumi. Bukan dari dalam, bukan dari jiwa yang sunyi. Ego yang berpakaian cahaya tidak mudah dikenali, tapi dampaknya terlihat. Ia merasa gelisah jika tidak dibutuhkan. Ia merasa lebih tinggi dari yang tidak mengalami penglihatan sepertinya. Ia terus merasa berperang untuk kebenaran, padahal tak pernah benar-benar damai di dalam dirinya. Kesadaran tidak mengklaim. Ia hadir seperti udara, tidak mencari panggung, tidak membutuhkan pengakuan. Untuk keluar dari cengkraman ego bercahaya, seseorang harus berani mundur, berani tidak tampil, berani tidak menunjukkan kemampuan, berani menjadi biasa. Dan justru dari situ, kebijaksanaan sejati muncul, bukan dari kemenangan melawan gaib, tapi dari keheningan batin yang tak lagi ingin menang. Kesaktian bukanlah puncak dari spiritualitas, ia hanyalah alat, bukan tujuan. Namun banyak jiwa terjebak padanya, karena rasa ingin dianggap, ingin membuktikan, ingin menjadi istimewa. Dan Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi karunia yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Quran Surah Al-Baqarah ayat 269. Kemampuan membaca energi, mengusir entitas gaib, menggerakkan benda dengan niat, atau mempengaruhi realitas dengan kesadaran bukanlah hal mustahil. Tapi, siapa yang menyadari bahwa semua itu hanya percikan kecil dari samudra tak terbatas? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Tapi kekuasaan ini bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk melayani dan membimbing. Banyak orang menjadikan kemampuan spiritual sebagai label. Aku sudah bangkit. Aku sudah melampaui batas dimensi. Namun, semakin seseorang melekat pada identitas kekuatannya, semakin ia menjauh dari sunyi yang suci. Ia yang mengalahkan dirinya sendiri, lebih mulia daripada yang mengalahkan ribuan musuh di medan perang. Dhammapada 103. Orang bijak menyembunyikan kekuatan. Mereka tahu bahwa kekuatan yang sejati akan mengabdi pada cinta, bukan pada pengakuan. Setelah kekuatan, akan datang ujian lebih halus, kebijaksanaan. Tanpa kebijaksanaan, kekuatan hanya akan memperkuat ego. Tapi dengan kebijaksanaan, kekuatan menjadi pelayan kasih. Bukan alat dominasi, bukan yang paling sakti, paling banyak murid, atau paling sering menembus dimensi. Tanda-tanda kedewasaan rohani tidak tergesa membuktikan kebenaran. Mampu mendengarkan tanpa menghakimi, tidak mencari pengikut atau pengakuan, tidak tergoda untuk selalu ikut campur dalam ranah gaib, mengalir bersama rasa tanpa kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk dunia spiritual, jiwa yang benar-benar matang justru tampil tenang. Tak perlu pembuktian, tak perlu drama, menjadi tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Akhir dari perjalanan bukanlah menjadi siapa-siapa, tetapi menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanyalah kesadaran Tuhan yang mengalir dalam diam. Dalam ranah spiritual, seringkali pertempuran gaib dimaknai sebagai momen sakral. Namun, jika diamati dengan jernih, banyak dari peristiwa tersebut hanyalah pantulan batin yang haus pembuktian. Ego menyamar menjadi pahlawan, dan imajinasi diberi legitimasi sebagai kebenaran. Seringkali yang disebut sebagai jihad gaib justru menumbuhkan rasa paling suci, paling benar, dan paling sakti. Akhirnya, pertempuran itu tidak melahirkan kedamaian,
tetapi rasa unggul yang samar. Bukankah lebih indah bila seseorang membawa damai ke suatu tempat, bukan karena ia bertempur, tetapi karena ia hadir dalam kesadaran? Pencarian pembuktian diri dalam dunia spiritual adalah jebakan yang halus. Semakin seseorang merasa perlu menunjukkan bahwa dirinya terhubung, dipilih, atau melindungi alam, maka semakin samar niat sejatinya. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia, dan mereka tidak dirugikan. Tetapi mereka itu tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat. Quran Surah Hud, ayat 15-16. Banyak misi spiritual lahir dari luka batin, rasa tak dianggap, keinginan diakui, atau trauma masa lalu. Maka pertempuran dijadikan panggung untuk memvalidasi eksistensi. Validasi adalah perjalanan yang belum usai. Kebutuhan untuk diakui adalah tanda bahwa perjalanan spiritual seseorang masih di tahap pertumbuhan. Tapi ini bukan aib, ini adalah fase yang bisa dilampaui jika disadari. Tugas jiwa bukan membuktikan kekuatan, tetapi menjadi saksi dari cahaya yang bekerja lewat dirinya. Maka jiwa yang dewasa akan hadir dengan diam, menyentuh tanpa terlihat, dan mengasihi tanpa pamrih. Sesungguhnya jiwa yang tenang itu akan dipanggil. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr, ayat 27-30. Dalam perjalanan batin, keheningan bukan sekedar diam. Ia adalah bentuk kesadaran yang tidak lagi mencari sorotan. Tidak ada lagi dorongan untuk dilihat sakti, dikenal bijak, atau dianggap terhubung dengan alam gaib. Yang tersisa hanyalah menjadi dalam sunyi dan terang sekaligus. Tidak semua cahaya harus diumbar, tidak semua kemampuan perlu ditunjukkan. Dalam kebijaksanaan ilahi, yang sejati justru tersembunyi. Hening bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa ego telah ditundukkan. Jiwa tidak lagi berlomba-lomba mengklaim wilayah gaib, atau berseteru dengan entitas tak kasat mata. Ia tahu bahwa pertarungan sejati bukan di luar, tapi di dalam. Kesaktian mungkin memberi kekaguman, tetapi kebijaksanaan menuntun pada keselamatan. Dunia spiritual penuh dengan cerita kekuatan luar biasa, menyembuhkan, membaca pikiran, menaklukkan jin, tetapi semua itu tidak menjamin kematangan jiwa. Banyak yang tergelincir karena kekuatan batin yang diperoleh sebelum jiwa benar-benar matang. Apa yang awalnya anugerah bisa menjadi beban jika tidak diimbangi dengan rasa takut kepada Allah dan tanggung jawab spiritual. Tuhan tidak menanyakan seberapa sakti seseorang, tetapi seberapa ikhlas dan bijak ia menggunakan apa yang dimilikinya. Maka jalan sunyi spiritual bukan tentang siapa yang paling hebat mengendalikan alam, tetapi siapa yang paling menenteramkan saat hadir. Kehadirannya membawa damai, bukan karena ia kuat, tapi karena ia jernih. Kesadaran sejati tidak pernah menundukkan, ia menyatu. Dalam ranah spiritual, seringkali seseorang merasa lebih tinggi, lebih tahu, atau lebih suci dari yang lain. Di balik itu, tersembunyi hasrat untuk menundukkan dan menguasai. Inilah jebakan halus dari ego yang menyamar dalam jubah spiritual. Pertemuan dengan makhluk halus, entitas dimensi lain, atau jiwa-jiwa gelap, bukanlah ajang penaklukan, tapi peluang pencerahan bersama. Semesta tidak diciptakan untuk saling menguasai, melainkan untuk saling menyembuhkan. Apa yang terjadi di dunia gaib sejatinya adalah pantulan dari dalam batin kita sendiri. Pertempuran dengan entitas, rasa takut, penglihatan gaib, semua itu adalah refleksi dari kondisi jiwa. Ketika hati keruh, dunia gaib tampak mengancam. Ketika hati jernih, dunia gaib menjadi sunyi dan penuh hikmah. Fenomena spiritual, gangguan makhluk, hingga mimpi aneh sering dianggap serangan dari luar. Padahal, banyak yang berasal dari gelombang batin kita sendiri, seperti layar yang memantulkan isi pikiran dan rasa. Spiritualitas yang matang belajar membedakan
mana yang simbol, mana yang realita, mana yang pesan, dan mana yang sekedar bayangan ego. Jika dalam pengalaman gaib muncul pertempuran, mungkin jiwa sedang bertarung dengan hasrat dan keinginan terdalam. Jika muncul sosok menakutkan, mungkin ia adalah bayangan dari luka masa lalu. Jika muncul cahaya, mungkin itulah kasih Tuhan yang menyapa. Dalam spiritualitas sejati, tidak ada yang lebih kuat dari kekosongan. Di sanalah ego hancur, ilusi runtuh, dan diri tidak bisa lagi bersembunyi. Banyak yang mencari pengalaman gaib, keajaiban, dan bukti kekuatan, tapi sedikit yang berani masuk ke dalam sunyi dan hening. Di saat tak ada lagi yang perlu dibuktikan, justru di sanalah kesadaran hadir. Ia tidak butuh panggung, tidak butuh sorak, ia sekadar ada, dan kehadirannya cukup. Saat kita melepaskan genggaman, saat tak ada lagi yang bisa kita kuasai, justru pada titik itu, ruh turun menyentuh. Kekosongan bukan kekalahan, melainkan undangan. Kemampuan spiritual, penglihatan tajam, kesaktian, bahkan kemampuan menyentuh dimensi gaib, bukanlah tujuan, melainkan amanah. Tanpa kebijaksanaan, semua kekuatan itu hanyalah alat untuk memuaskan ego. Kekuatan yang telah matang tak merasa perlu menampilkan diri. Ia hadir untuk menjadi jawaban, bukan untuk unjuk kuasa, laksana pohon yang menunduk ketika berbuah. Orang yang telah bijak tak lagi mencari lawan, karena ia tahu lawan terbesar adalah diri sendiri. Kemenangan sejati bukan ketika musuh tumbang, tapi ketika kebencian di hati telah padam. Dalam perjalanan spiritual yang matang, kemenangan tidak selalu berarti menaklukkan, bahkan kemenangan sejati justru muncul ketika tidak ada lagi yang harus ditaklukkan. Ketika seseorang tidak lagi terdorong untuk membuktikan kekuatan atau membela diri dari ilusi ancaman, ia telah menang tanpa harus bertarung. Banyak yang menjalani spiritualitas sebagai panggung, tempat di mana kemampuan dianggap sebagai pusat perhatian. Namun, ruh yang telah melewati banyak lapisan ilusi tak lagi haus pengakuan. Ia hadir, namun tidak menuntut dikenali. Perjalanan spiritual bukanlah panggung, ia adalah lorong sunyi yang hanya diketahui oleh sang jiwa dan Tuhannya. Tidak semua pengalaman perlu diceritakan, tidak semua kemampuan perlu ditunjukkan. Sebab yang paling berharga bukanlah apa yang terlihat dari luar, tetapi apa yang tumbuh di dalam. Mereka yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang tidak tergesa-gesa membuktikannya. Dunia tidak perlu tahu siapa kita, tapi semesta tahu energi kita. Jadilah saksi yang diam, jadilah ruang yang menerima, jadilah cahaya yang tidak menyilaukan, namun menghangatkan.